Oke Bang, hari ini gue akan menantang lu untuk melakukan tantangan namanya Thank You Next. Thank you next. Thank You Next. Ada gani? Thank You Next. Jadi habis Thank You Next ini gue akan minta lu, gue akan menantang lu pertama untuk nyebutin 5 orang paling berharga dan berjasa buat hidup lu. Silakan disebutkan. Pertama, kakak gue, Filza Hasnamudia. Gue manggilnya Teteh. Mungkin panggilan akrab sama teman-temannya Odi, Teh Odi gitu, Teteh. Itu satu. Yang kedua, nyokap Rika Damayanti. Ini gue nggak ngerasa sebut nama kali ya, tapi ya nyokap gitu. Terus yang ketiga, Riri Riza dan Mira Lesmana. Itu gue gabungin jadi satu soalnya mereka berdua yang waktu itu ya gue ngeliat mereka sebagai satu kesatuan. Terus mereka yang pertama kali menemukan gue, lalu mereka yang pertama kali mengiyakan gue untuk bermain di musikal mereka, musikal Laskar Pelangi tahun 2009 gitu ya. Dan sebelum semua ini terjadi, jadi Om Riri dan Tante Mira satu tuh. Terus yang keempat, geng gue. Nih gue juga ngitungnya satu soalnya satu geng gitu ya. Nama gengnya Beli Bunga dan Boneka. Isinya ada Danu, Fauzan, Danar sama Rafto tuh. Jadi udah 4, satu geng, satu duo, nyokap, kakak. Yang terakhir paling berharga ya. Siapa ya? Oh mungkin Omar kali ya, Omar AS Teglal. Karena gue kenal Omar tuh dari umur berapa ya? 11-12 gitu sampai sekarang pertemanan. Terus dia sempat jadi kakak kelas gue pas di UAS juga. Terus kayak ya mungkin kita nggak kayak intense chatting setiap hari gitu, tapi kita selalu tahu kalau rasa sayangnya itu selalu ada gitu di antara kita, kayak sejauh apapun dan lain-lainnya. Jadi itulah tadi. Lu udah sebutin 5 orang paling berharga buat lo, dan mungkin 5 pihak lah ya, kira-kira 5 figur yang paling berharga buat hidup lo. Bedanya Thank You Next ini dengan gradit biasa, gue minta lo untuk bikin itu jadi suatu tulisan. Lo akan tulis surat untuk 5 orang itu dalam 15 menit. Jadi seorang mungkin bisa tulis 3 menit untuk 5 orang. Bedanya dengan gradit umum biasa adalah lo harus menuliskan thank you, apa yang lo sudah lo berterima kasih untuk orang-orang itu, kenapa, terima kasih karena apa, lo bisa terima kasih ke mereka. Dan ada next. Apa itu next? Nextnya apa? Komitmen lo. Komitmen lu untuk pihak ketiga. Misalnya gue kasih contoh ya, mungkin untuk Tante Rika, mungkin lu sibuk, mungkin lu nggak punya waktu buat Tante Rika, mungkin lu punya komitmen untuk lebih cherish waktu lu sama dia. Itu nextnya berarti? Itu nextnya. Oh. Jadi lu butuh untuk nulis thank you kenapa dan apa komitmen lu untuk pihak-pihak tersebut. Oke. Itu tantangan gua sekarang. Boleh sekarang gua masuk 15 menit dari sekarang. Damn. Done. Oke, baru udah selesai nulis surat untuk 5 orang atau 5 pihak yang berjasa buat hidup lo. Gue tahu mungkin lo sibuk dan waktu lo gak banyak untuk
mungkin ini surat lu bisa simpen atau bisa kasih langsung ke mereka, tapi mungkin lu nggak punya waktu banyak untuk menyampaikan sesuatu itu ke mereka ya, nggak punya apa sibuk atau gimana, nggak punya waktu. Tapi sekarang tuh mau ngasih lu waktu untuk lu bisa kasih tahu apa sih ucapan terima kasih dan komitmen lu ke depan langsung ke kamera. Jadi biar orang-orang yang lu terima kasih dari sini bisa tahu langsung dari lu. Semoga mereka nggak nonton ya. Jadi gue bacain aja gitu. Yang pertama buat kakak gue, buat teteh. Sini gue tulis, terima kasih udah jadi yang ternyebelin dari yang ternyebelin, terberisik dari yang terberisik, tergangguin dari yang paling suka gangguin. Terima kasih udah jadi inspirasi gue dan alasan pertama gue untuk balik ke Indonesia setelah lulus SMA di US. Kita mungkin banyak bedanya, but just to let you know, I still hate your guts so much, and maybe that's why the bond is an everlasting one, I suppose. Gue bangga banget sama lo, dan ya mungkin kadang-kadang gue kayak bersikap acuh gitu ya, tapi kayak deep down itu I sometimes care about you, and nggak tahu ya, gue nggak pernah bisa kayak mengungkapkan rasa ke kakak gue tuh. It just feels really weird, but I think she knows I love her so much. I hope you do. Iya, jadi kayak gitu. Gila awkward banget gue baca yang ini. Terus nextnya, ya gue tahu maksudnya kadang-kadang gue kayak kalau dipanggil nggak nyaut, atau nggak kalau nge-WA gue nggak balas. Even though mungkin gue sebenarnya punya kesempatan untuk balas, cuma mager aja gitu. And more. Jadi mungkin komitmen yang gue pengen gitu di 2019 dan kedepannya, semoga kita bisa lebih banyak ngobrol sih gitu. Semoga gue bisa berubah, dalam artian maksudnya punya lebih banyak waktu untuk kita berdua sebagai kakak beradik untuk ngobrol. Gue nggak bilang kalau kakak beradik itu harus selalu ngobrol untuk punya hubungan yang baik. Cuma maksud gue gue semakin bertambah dewasa gitu. I'm 19, terus lo juga bertambah dewasa, dan kayaknya hidup kita we're moving on onto next stages in our lives, and I think it would be really wise for us to talk things out as siblings. Itu kalau kita ngobrol dan bisa menyelesaikan masalah sebagai kakak dan adik, dan menghadapi dunia. It's us against the world kind of thing. Oke. Nah, untuk Bunda. Nah, ini gue tulis. Jadi gue nggak pernah tahu gue tuh harus ngomong apa kalau disuruhnya kayak gini-gini. Ini udah sering banget dilakukan seperti ini gitu ya, beberapa konsepnya. Nggak thank you next sih, tapi kayak showing gratitude. So. Dan gue nggak pernah tahu mau ngomong apa. Jadi sini juga gue tulis. Selalu nggak tahu mau bilang apa kalau ke Bunda. Intinya, aku tahu aku tuh kadang-kadang suka nggak dengerin omongan Bunda atau terlihat nakal di luar sana. Tapi yang Bunda harus tahu, aku selalu berusaha bikin Bunda bangga dan bahagia apapun caranya. Pokoknya hidup dan mati untuk Bunda gitu. Jadi gue ya mungkin pas gue kecil gitu, gue kayaknya mommy's boy banget gitu. Mungkin sampai sekarang. Cuma kan kayak sekarang mungkin approach yang gue kasih ke nyokap tuh rada berbeda kan. Kayak ya mungkin Bunda juga ngerasa kayak jadi kayak nggak sayang atau gimana, but it's not like that, nggak kayak gitu sih. Cuma lebih mungkin I don't know what I'm talking about. I love you, Mom, so much, and I'm sorry. I'm such a terrible child sometimes, but I just really want to make you proud and want to make you happy all the time because I love you so much. Nextnya, komitmennya lebih sering WhatsApp dan call, sama kirim-kirim foto lagi apa dan di mana biar Bunda tahu aku aman. Hehe, gitu. Mandatory gitu. Jadi biar Bunda tahu kalau gue masih hidup gitu dan sehat dan selamat walafiat. Terus yang ketiga untuk Om Riri dan Tante Mira. Di sini gue tulis
Terima kasih sudah percaya dengan potensiku semenjak sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Ketika saat itu tidak ada yang percaya. Kalau bukan karena kalian, aku nggak akan ada di sini hari ini nulis pesan ini untuk kalian. Jadi terima kasih sudah mengubah hidupku, terima kasih sudah percaya ketika really saat itu gue sudah jadi ceritanya tuh saat itu tuh gue udah ditolak di berbagai macam ajang pencarian bakat selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Kayak yang gue cita-citakan tuh nggak kemana-mana, gue nyanyi sana sini saat itu gitu ya, kayak nggak jadi apa-apa sampai akhirnya gue itulah casting musik Laskar Pelangi. Terus somehow mereka bisa membiarkan gue masuk menjadi Trapani, salah satu dari 10 Laskar Pelangi itu. Dan makanya sampai sekarang gue ngerasa kayak if I could thank someone in my life for who I am now gitu, ya it would be them gitu, definitely. Jadi terima kasih buat Om Ridi dan Tante Mira. Nextnya, jadi Om Ridi dan Tante Mira ini adalah orang-orang pertama yang menginspirasi aku untuk selalu berkarya, untuk mulai berkarya. Maka dari itu, untuk itu juga aku gak akan pernah berhenti berkarya. Karena buat aku, dengan berkarya itu aku merasa kayak seperti orang yang bersyukur atas apa yang udah dikasih, atas apa yang aku punya, atas apa yang aku dianugerahi gitu. Dan aku bisa berpikiran seperti ini karena aku awalnya selalu melihat Tante Mira dan juga Om Ridi bagaimana mereka passionate banget bisa bikin satu karya dengan bisa mempertanggungjawabkan karya-karya mereka, menorehkan pesan-pesan lewat karya-karya mereka, dan gue terinspirasi banget dari itu. Jadi props to you guys, thank you so much, you guys are incredibly amazing. For the boys, ini for the boys gue nggak nulis apa-apa. Gue pengennya, gue nggak tahu gue nulis apa, jadi gue omongin aja kali ya. Jadi beli bunga dan boneka, ini teman-teman gue dari SMP gitu. And then we were friends for about 6-7 years now. Dan mereka adalah support system gue nomor 1 gitu. My boys. Mereka tuh kayak station gue ketika gue mau pergi kemanapun, gue mau ketemu sama siapapun, gue mau secapek apapun, sesedih apapun atau sebagai apapun, station gue kayak halte pulang gue itu selalu mereka gitu. Selalu gue baliknya ke mereka lagi. Mau nanti gue ketemu sama orang, terus gue punya teman baru, terus kayak teman dekat baru or anything else, pasti baliknya nanti ke mereka juga gitu. Dan gue merasa bersyukur aja gitu punya 4 orang ini gitu, karena di saat orang lain menilai gue di saat orang lain menilai gue dari apa yang mereka dengar, dari apa yang media beritakan tentang seorang Iqbal Ramadan, 4 orang ini tuh selalu tahu siapa gue gitu. 4 orang ini selalu mengerti siapa itu Iqbal, apa yang terlintas di pikirannya Iqbal, sebetapa gilanya Iqbal tuh mereka semua ngerti. Dan di dalam geng gue ini beli bunga dan boneka ini kayak nggak ada yang superficial gitu, kayak semuanya jujur, semuanya gue ngerasa gue bisa jadi diri gue ketika gue lagi sama mereka gitu. Jadi nggak ada yang gue tutupin, nggak ada yang fake atau apapun. Jadi beli bunga dan boneka gitu. Next untuk beli bunga dan boneka. Jadi mereka sering banget ngajakin gue nongkrong, tapi karena gue sibuk. Mereka juga kan sekarang kuliah kan, kita semua kuliah, jadi kayak waktu nongkrongnya juga udah jarang gitu. Jadi sekarang yang nolak untuk nggak bisa nongkrong nggak cuma gue, karena yang lainnya juga pada sibuk kuliah. Nah, komitmen gue ya semoga makin bisa sering nongkrong gitu, karena kita tuh berfaedah men. Kayak kita ngobrolin bisnis, kita ngobrolin macam-macam deh. Jadi ngobrolnya nongkrongnya tuh selalu menghasilkan sesuatu ketika pulang. Sama komitmen gue sama beli bunga dan boneka, lulus S1 kita bakal road trip di US. Itu komitmen gue sama beli bunga dan boneka. Terus yang kelima, yang terakhir, for my dearest one, Omara Esteglal.
I wrote, man, I love you so much, and although we might not text one another all the time, but I know the love and support are always there. And I love you so much so that the words themselves sound unspeakably lame. And my next to you is do whatever beep we want when we see each other again. It's no rules, no boundaries, no restrictions, no nothing. Just living our lives to the best, to the moment we will forever cherish. Jadi gue tumbuh bareng Omar, gue ngeliat Omar. Really, I just want to say thank you for letting me show my flaws, showing my weaknesses, and showing my showing how vulnerable I am as a human being. Jadi, thank you, and I can't wait to see you again, brother. Gitu. Ada pesan nggak buat lo yang nonton ini mungkin setelah lo melakukan thank you message ini, atau ada ajakan untuk orang-orang di luar sana apa mereka harus gratitude? Just enjoy the moment gitu, kayak be present in the moment, karena terkadang kita suka take things for granted gitu, kayak take people for granted, and it sucks when people are taking you for granted, because I have been there so many times where people just kayak orang tuh cuma pengen temenan sama gue gara-gara gue terkenal atau gara-gara gue famous, atau pasti ada azas manfaat. So it's just not, fully honest friendship gitu, honest friendships. Jadi kayak ya nikmatin aja, just do your thing. Tell them if you love them, if you want. If you don't, it's okay. Gak ada yang perlu disesalin juga. Man, I suck at this. I don't have any advices. But I mean, just be present. Itu sih kayaknya the best advice. Saran yang terbaik yang bisa gue kasih adalah be present. Be present tuh ya hidup di momen itu gitu. Ketika lo lagi sama orang tua lu, ya nikmatin waktu-waktu sama orang tua lu. Jangan malah main HP, jangan malah sibuk dengan hal yang lain. Ketika lo lagi sama temen lo, nongkrong men. Iya, makan sama teman-teman lo, ngobrol, main kartu, atau apapun itu gitu. Ketika lo lagi sama pacar lo atau sama pasangan lo gitu, and be present as well for them gitu. Kayak just be there for them, karena they might not always have the time. So once they do, just you might as well just appreciate it. Gitu.